Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami menyertai hari lepas hari sampai saat ini. Kembali di hari baru ini kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara biologis ketika kita bergembira, otak kita dipenuhi oleh dopamin. Hormon dopamin mengaktifkan sistem reward dan bersamaan dengan itu, seringkali menurunkan bagian otak yang bertanggung jawab atas logika kita, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan satu implikasi, bahwa kita harus waspada ketika kita sedang bergembira. Ada orang yang sedang bergembira karena ulang tahun, atau karena mendapat pekerjaan, lalu melakukan hal-hal yang di luar nalar, atau hal-hal yang menyenangkan orang lain, tapi sebenarnya itu merupakan hal yang tidak baik. Kegembiraan yang terlalu meluap-luap atau euforia seringkali menyebabkan orang mengambil tindakan yang impulsif, yang tidak memikirkan efek jangka panjang. Ketika hati kita bergembira karena sesuatu yang terjadi atas kita, kita perlu selalu untuk menjaga diri kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 13 ini tertulis, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dalam keadaan menderita, kita harus berdoa. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan sebaliknya dalam keadaan yang bergembira, kita dinasihati untuk bernyanyi, saudara. Maksud dari menyanyi di sini adalah memuji, memuliakan Tuhan. Di dunia ini ada banyak lagu, dan lagu yang perlu kita nyanyikan dalam konteks ini adalah lagu-lagu pujian, penghormatan, syukur, pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan menyanyikan pujian, pengagungan kepada Tuhan di saat kita bergembira, akal pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang saking gembiranya karena suatu kejadian yang dia alami. Dia mengadakan pesta pora dengan teman-temannya, mabuk-mabukan, sampai tidak sadarkan diri. Dan akhirnya, sayangnya, tindakan yang ia kerjakan itu menyakiti dirinya, merugikannya, dan membuatnya jatuh ke dalam masalah. Berkebalikan dengan keadaan gembira, dalam keadaan menderita kita disuruh untuk berdoa. Hal apa yang biasanya dilakukan orang saat menderita? Tentu ada hal yang baik, tapi ada juga hal yang buruk yang dilakukan di saat mengalami penderitaan. Bangsa Israel ketika berada di padang gurun, mereka merasa hidup mereka penuh derita, dan akibatnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, marah, dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, di saat kita menderita, kita bisa diliputi sikap emosional, amarah. Kita marah kepada siapa saja, marah kepada pasangan kita, marah kepada anak-anak, marah kepada teman, padahal mereka sedang berusaha untuk membantu kita.
Tapi yang terjadi adalah kita marah-marah kepada mereka. Kita menunjukkan rasa tidak suka. Kita memaki, kita menolak keberadaan mereka. Dan lupa untuk berterima kasih atas perhatian mereka kepada kita. Terlebih daripada itu, kita marah kepada Tuhan. Kita menganggap Tuhan jahat. Kita menolak untuk percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita ubah sikap kita. Di saat kita mengalami penderitaan, berdoalah. Naikkan doa permohonan kepada Tuhan. Dan di saat kita bergembira, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, agar kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan dalam jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami dengan firman-Mu, mengajar kami untuk kami menyikapi berbagai situasi dalam hidup kami dengan sikap yang benar. Dalam penderitaan, kami mengerti bahwa kami harus berdoa. Dalam kegembiraan, kami pun mengerti saat ini bahwa kami harus menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kami menghidupi firman-Mu dan bersikap yang benar di dalam segala situasi. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari Minggu ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.